Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tuntut pembayaran gaji, karyawan PT Carles memblokade areal perusahaan. Terlibat korupsi anggaran penyertaan modal pemerintah daerah, 2 pengusaha di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditahan jaksa. Penemuan mayat bocah di pesisir desa Poka Ambon menggegerkan warga. Hujan deras disertai angin kencang melanda Seram bagian barat mengakibatkan pohon besar tumbang hingga menutupi ruas jalan raya. Seperti yang terjadi di ruas jalan dari dan menuju Desa Niniari, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat. Tumbangnya pohon ini mengakibatkan lalu lintas di lokasi terganggu. Tahun depan mungkin jalan ini bisa diperhatikan supaya akses ini bisa berjalan dengan baik. Jangan karena dia juga mengganggu aktivitas yang lain untuk pembangunan yang ada di Niniari. Jadi perhatian baik dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, bupati, dan pemerintah dinas PUPR, supaya kedepannya bisa tolong melihat ini. Sejumlah warga desa Niniari kemudian memotong pohon yang tumbang dan disingkirkan dari jalan agar lalu lintas kembali lancar. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian barat. Jalan lintas kabupaten di kawasan Transmigrasi, Kecamatan Gane Timur, Halmahera Selatan rusak semakin parah. Padahal setiap harinya warga termasuk para siswa yang bersekolah kerap melintasi area ini. Bahkan sering mengancam keselamatan pengendara, baik warga maupun pelajar. Karena tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah, jalan lintas kabupaten di Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan ini terpaksa diperbaiki warga dengan menggunakan alat sederhana serta sejumlah truk. Satu persatu lubang jalan yang rusak, tepatnya di zona Gunung Mamae, Desa Sumber Makmur ini ditutup dengan menggunakan tanah. Perbaikan jalan ini guna mencegah kecelakaan menimpa pengguna jalan. Ruas Jalan Transmigrasi ini adalah salah satu akses warga untuk melakukan aktivitas keseharian, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Warga setempat berharap kepada pemerintah daerah untuk bagaimana memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Transmigrasi Gane Timur. Kami berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus baik dengan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Gane Timur. Seluruh masyarakat Transmigrasi ada melakukan kerja bakti kurang lebih sekitar 2 hari. Jadi harapan kami selaku kepala desa dengan pemerintah meminta bantu atau meminta partisipasi terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Dalam hal ini Bapak maupun Ibu yang di provinsi bisa melihat situasi dan kondisi jalan. Kenapa hal ini masyarakat dengan kepala desa lakukan? Karena memang keadaan dan situasi jalan ini memang sudah bisa dilalui, sehingga masyarakat dengan kepala desa ini berantusias entah bagaimana caranya. Warga mendesak jalan yang rusak di kawasan Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan ini segera diperbaiki oleh pemerintah daerah agar pengendara tidak terganggu. Iki dan Juhri Samaneri melaporkan dari Halmahera Selatan. Mulia hati, tolong kami Bapak Presiden yang terhormat, kami sudah cukup menjadi. Upah 6 bulan tidak dibayar oleh manajemen PT Carles Seram, puluhan karyawan mogok kerja dan melakukan blokade terhadap kantor Carles. Padahal perusahaan yang beroperasi di bidang migas ini terus melakukan produksi setiap saat. Hal ini membuat karyawan marah dan memblokade areal PT Carles. Bahar Tamalehu, salah satu karyawan, mengatakan belum dibayarkannya gaji mereka
sangat berpengaruh terhadap kebutuhan keluarga, termasuk nasib anaknya yang terancam putus sekolah lantaran tidak mampu membayar biaya sekolah anaknya. Karena hari ini kita palang karena kita tidak dapat upah selama 6 bulan. Jadi kami ambil tindakan untuk palang Karles ini, Pak. Jadi kami minta Pak, yang di atas sana, yang di pusat harus punya kesadaran yang tinggi, Pak. Kesian kami juga, Pak. Kami ini butuh makan, butuh minum, Pak. Anak-anak kami butuh sekolah. Dari biaya kami punya gaji nih, Pak. Jadi kalau kami tidak dapat gaji juga, anak-anak kami juga tidak bisa sekolah lanjut, Pak. Kesian, Pak. Para karyawan mendesak pihak perusahaan segera melunasi gaji mereka demi kehidupan keluarga mereka. Akibat blokade ini, aktivitas perusahaan terganggu. Babang Sohilau dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian timur. Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar menahan 2 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 sampai 2022. Mereka yakni Direktur Utama PT Tanimbar Energi, Johanna Joyce Julita Lololuan, dan Karel FGB Lusnarnera selaku Direktur Keuangan. Penahanan dilakukan setelah kedua tersangka menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar di ruangan Kejaksaan Negeri Tanimbar. Johanna Joyce Julita Lololuan dan Karel FGB Lusnarnera ditetapkan sebagai tersangka. Mereka kemudian ditahan setelah memenuhi unsur dugaan korupsi secara bersama-sama dalam kasus penyertaan modal pemerintah daerah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 hingga menyebabkan kerugian negara mencapai 6,2 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar menetapkan Johanna Joyce Julita Lololuan selaku Direktur Utama dan Karel FGB Lusnarnera selaku Direktur Keuangan PT Tanimbar Energi yang hari ini juga telah dilaksanakan proses penyerahan tersangka dan barang bukti dan dilakukan penahanan di Lapas Kelas 3 Somlaki. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmen penuh untuk menegakkan hukum secara tegas dan profesional. Kasus ini juga menyeret mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, yang kini juga telah ditahan di Rutan Ambon. Atas perbuatannya tersebut, para tersangka terancam 20 tahun penjara. Juhri Samaneri melaporkan dari Kepulauan Tanimbar.